Pada Jackmania yang punya tiket lebih, kabarin di kolom komentar, soalnya gue pengen beli tiket Persija melawan Malut United di Jakarta International Stadium. Ini pertandingan bakal seru banget. Menurut gue pasti euforianya atau atmosfer di JIS bakal luar biasa banget. Dan ternyata banyak banget catatan-catatan penting sebelum pertandingan ini. Karena itu kita bakal bahas di Ngomongin Persija. Persija bakal menghadapi Malut United di Jakarta International Stadium hari Sabtu. Kick off-nya itu jam 3:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kalau untuk tiketnya masih ada di aplikasi Persija. Tapi kenapa tadi di awal video gue bilang tolong kasih kabar di komentar, karena gue pengen nyari yang di tier 2. Gue lebih suka sih nonton di tier 2 karena apa ya, pemandangannya lebih seru, atmosfernya juga enak, asik gitu. Jadi lebih deket ke apa ya ke dejek-dejek aja gitu, suasananya lebih seru aja menurut gua. Karena kalau di bawah juga nggak tahu kenapa ya, gue kurang suka sih terlalu deket sama lapangan, terus nggak bisa ngeliat jelas gitu loh. Walaupun pasti sama serunya sih atmosfernya, tapi ya gue gara-gara gue pengen nyari tier 2 aja. Jadi tolong korwil kalian yang punya tiket-tiket sisa, tolong kasih komentar di bawah. Jangan scam. Pasti ntar gue beli dengan harga yang sesuai. Kita langsung aja ngomongin pertandingan Persija lawan Malut United. Ini Persija bakal tanpa 3 pemain asingnya di pertandingan ini, yaitu Gustavo Almeida yang masih cedera ternyata belum bisa tampil. Terus Rio Matsumura yang kalian tahu abis operasi dan masih tahun depan ya untuk bisa bermain lagi. Dan terakhir adalah Alano, pemain sayap baru yang kemarin dapat kartu merah lawan Persis. Nih Alano bakal jadi kehilangan besar buat Persija karena emang jadi motor serangan di sayap, terus juga asisnya banyak, gocekannya keren, udah berhasil nyetak 2 gol di pertandingan pembuka lawan Persita. Jadi emang apa ya, salah satu pemain yang dibutuhin sama Persija di pertandingan-pertandingan, apalagi pertandingan penting lawan Malut United seperti ini. Tapi nggak usah pusing, nggak usah stres, nggak usah khawatir, karena ada pemain baru Persija yaitu Bruno Tubarão yang baru aja diperkenalkan awal pekan kemarin ya. Jadi sebenarnya kalau secara CV Bruno itu lebih bagus ya daripada Alano, karena lebih sering bermain di top flight gitu, di divisi utamanya atau divisi teratasnya Liga Brazil. Tapi Alano punya mental lebih kuat kalau menurut gua, karena dia pernah bermain atau cukup sering bermain di luar negeri, nggak cuman di Liga Brazil aja. Sementara Bruno ini adalah pertama kalinya dia bermain di luar negeri. Nah ini bakal jadi ujiannya buat Bruno. Terus apakah Bruno bakal main sejak awal? Kayaknya sih iya ya, karena absennya Alano. Jadi pelatih Mauricio Sousa akhirnya terpaksa atau ya nyoba Bruno lebih cepat daripada jadwal yang diharusin. Kalau menurut gua, kalau misalnya ada Alano nih main nih, kemungkinan Bruno itu bakal main 6 menit 60 ke atas. Tapi karena absennya Alano, Bruno ini bakal dimainin sejak awal. Terus nanti dilihat performance-nya bagaimana, dan yang penting adalah staminanya ya. Kalau staminanya kan dia baru bergabung tuh 1 minggu, belum nyampe seminggu gitu, belum nggak tahu nyetel apa enggak ya. Jadi itu yang harus jadi kunci, apakah udah nyetel. Kalau udah nyetel mungkin sampai akhir pertandingan, tapi kalau misalnya belum nyetel banget, kemungkinan menit ke 60 dia bakal diganti sama pemain lain, mungkin Witan sebagai super sub atau pemain-pemain lain ya. Terus kalau dari analisa statistiknya, Persija itu belum kebobolan dalam 2 pertandingan ini. Nggak kebobolan lawan Persita, terus lawan Persis hampir kebobolan, sempet kebobolan tapi dianulir sama wasit. Jadi masih clean sheet nih gawangnya Edu. Nah kita tunggu nih apakah
duet Rizky Ridho dan Jordi Amat di jantung pertahanan. Terus di sayap ada Rio Fahmi sama Alex Cardoso. Ini menarik banget nih. Kuartet ini kemarin tuh selama 2 pertandingan cukup impresif lah. Kuat di tengah, sayap-sayapnya ikut bantu menyerang, bisa ngontrolin di tengah, tenang banget di belakang. Umpan-umpan passing pendeknya tuh tenang banget. Jadi untuk melawan Malut United yang punya kecepatan dan juga skill individu yang di atas rata-rata, ini bisa jadi ujian nih ya. Semoga aja nggak kebobolan, semoga aja Persija bisa meneruskan clean sheet-nya di pertandingan besok. Setelah ngebahas lini belakang, sekarang kita ngebahas lini depan. Pertandingan Persija lawan Malut United adalah pertandingan antara 2 klub paling produktif saat ini di Super League. Persija udah nyetak 7 gol, Malut United udah cetak 6 gol. Persija nyetak 4 gol lawan Persita, terus nambah 3 gol lawan Persisolo. Terus Malut United berhasil nyetak 3 gol ke gawang Dewa United dan 3 gol lagi waktu ditahan imbang Bali United. Ini kalau dari statistik ini memperlihatkan ya, Malut United juga agresif, sangat agresif, dan bisa ngebobol 2 tim dengan pemain-pemain belakang yang sangat berkualitas. Ya lu tau lah Dewa United isinya siapa, Bali United isinya siapa, tapi sama mereka bisa bobol 3 gol. Kalau untuk pemain yang harus diwaspadain sama Persija, itu ada 2 pemain. Yang pertama adalah Ciro Alves. Dia udah nyetak gol selama melawan Persija waktu masih berkostum Persikabo, terus juga berkostum Persib Bandung. Nah, yang kedua adalah David da Silva. Persija itu adalah salah satu gawang yang menjadi favoritnya David da Silva. Dia itu udah nyetak 6 gol plus 2 assist dari 7 pertandingan waktu berkostum Persebaya dan juga Persib Bandung. Ini waktu dia berkostum Persib Bandung ini berkali-kali kita sakit hati kalau dia lagi main. Dia berkali-kali ngebobol gawang Persija. Semoga aja ada taktik yang sangat bagus untuk meredam serangan-serangan Malut United. Kembali lagi ya, jangkarnya nih, duo jangkar Brazil nih, Calonego sama Basti de Sousa nih. Ini jadi kuncinya nih. Bisa mutus di tengah, Malut United nggak bakal bisa kemana-mana. Bisa putus Yance, Yakob, Ciro, Tyron Del Pino. Aduh, banyak banget pemain berkualitasnya. Tapi ya pemain Persija juga gak kalah berkualitas. Ini ujiannya, bisa gak Persija meredam kecepatan pemain-pemain Malut United. Ini menarik. Terus ada satu faktor lagi yang jadi keuntungan Persija. Ya apalagi kalau bukan bermain di Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang sampai saat ini statistiknya masih sempurna. Persija belum terkalahkan, hanya 1 kali seri aja di stadion ini. Nah ini nih, ini harus dipertahankan, wajib dipertahankan, nggak mau tahu. Makanya Jackmania, Persija Lover yang belum punya KTA, yang mau bikin KTA, semua langsung aja dateng ke JIS untuk mendukung Persija. Kalian kasih dukungan teror lawan, tapi yang fair play ya, nggak pakai nyambit, nggak pakai turun ke lapangan. Karena inget, kita harus terus jaga attitude biar pertandingan-pertandingan big match kedepannya bisa main di JIS, supaya bisa dibuka sampai tier 3, 72.000 penonton dibolehin sama PT Liga Indonesia atau sama kepolisian. Karena itu kita harus jaga attitude. The Jack pasti udah pada dewasa. Ingat, jaga rumah kita, jaga stadion kita, jaga Persija. Kalau pengen juara, ya jangan cuman Persijanya doang yang nunjukin prestasi, tapi The Jackmanianya juga harus nunjukin sikap dewasa sebagai supporter. Mau nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, atau malah kita bisa berpesta gol, ya boleh berlebihan, boleh bereaksi berlebihan, tapi di tribun aja. Jangan sampai turun ke lapangan, jangan sampai ngerugiin Persija. Pokoknya ya jangan sampai lah. Pokoknya kita pengen JIS jadi kandang Persija sampai akhir musim nanti. Kecuali ntar ya ada
konser Korea. Ya segitu aja ngomongin Persija episode 4 ini. Sekali lagi gue pengen ngingetin untuk temen-temen yang udah berandai-andai Persija bakal jadi juara baru 2 pertandingan. Ingat nih, ada komentar pelatih Mauricio Sousa. Ini bukan masalah bagaimana mengawalinya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Jadi jangan menilai semua di awal musim, tapi yang ditargetkan adalah hasil di akhir musim nanti. Kalau mau juara, tetap harus konsisten. Kalau mau juara, semua harus mendukung dengan fair play. Pokoknya kita doain aja. Semoga hasil yang bagus. Semoga kedua tim bermainnya dengan menarik. Semoga kedua tim bisa menunjukkan pertandingan yang bakal dicontoh sama klub-klub se-Indonesia lainnya. Bermain fair play, rivalitas hanya 90 menit, sisanya kita bersaudara. Sampai jumpa di Ngomongin Persija berikutnya. Ciao.